Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, rahmat serta hidayah-Nya kita semuanya bisa dipertemukan gitu ya dalam satu forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tak lupa kita sampaikan salam serta selawat kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya senantiasa mengikutinya hingga zaman. Ya, mungkin sebelum saya membacakan untuk urutan kegiatan pada malam hari ini gitu ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Faiz Firmansyah gitu ya. Dipanggil Faiz ya biasanya. Nah, di sini insya Allah akan memoderatori untuk manajemen training skill gitu ya, manajemen isu pada malam hari ini yang insya Allah nanti juga akan diisi oleh pemateri kita bersama gitu ya, Mas Izudin gitu ya. Nah, berikut akan saya bacakan untuk kegiatan pada malam hari ini. Ya, yang pertama nanti ada pembukaan, sudah saya buka tadi ya, ada tilawah. Kemudian nanti langsung penyampaian materi dari Mas Izudin. Kemudian nanti berikutnya setelah penyampaian materi itu ada tanya jawab dan juga diskusi. Yang kemudian yang terakhir doa dan juga penutup. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini gitu ya, biar lebih berkah gitu ya. Marilah kita buka dan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian tilawah gitu ya yang akan disampaikan ataupun yang akan dibacakan oleh Saudara Wen Alifianta. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Wen Alifianta. Suara saya kedengaran, Mbak? Ya, dengar jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. Baik, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tadi gitu ya, semakin menambah keberkahan training skill kita pada malam hari ini gitu ya. Ya, oke. Seperti yang disampaikan oleh Mas Izzuddin tadi gitu ya di chat, mungkin teman-teman gitu ya yang memiliki sinyal yang bagus gitu ya, mungkin dalam kondisi baik juga bisa menyalakan videonya gitu ya, biar kegiatan kita juga lebih enak gitu ya, dan juga lebih santai gitu ya. Kalau misal nggak ada yang nyalain video kan mungkin berasa kayak ngobrol sendiri atau seperti apa gitu kan Mas Izzuddinnya gitu ya. Jadi mohon berkenanya teman-teman semua untuk bisa menyalakan videonya apabila sinyalnya baik gitu dan juga mendukung seperti itu. Ya, oke teman-teman, sebelum nanti dipimpin oleh diskusinya oleh Mas Izzuddin gitu ya, mungkin kenapa sih gitu ya teman-teman kita semua di sini akan di training skill kita gitu ya mengenai manajemen isu gitu ya. Nah, apalagi kan teman-teman di sini kan sebagai kader gitu ya, sebagai kader kami gitu yang tentunya dalam konteks gerakan gitu ya, dalam menyikapi isu ataupun opini publik yang sedang berkembang di masyarakat ya, tentunya zaman digitalisasi yang sekarang sedang kita rasakan gitu ya, itu merupakan hal yang prinsip teman-teman ketika bagaimana kita bisa menyikapi isu ataupun opini publik yang sedang berkembang seperti itu. Nah, karena hal ini juga berkaitan dengan sensitivitas organisasi gerakan gitu ya, makanya perlunya ada penyikapan gitu ya, sehingga nanti muncul dari hasil pembacaan dan pengkajian baik oleh individu maupun secara organisasi gitu ya di kami ini, yang kemudian pada akhirnya bermuara pada sebuah kesimpulan kolektif ataupun individu seperti itu teman-teman. Nah, pada training skill malam hari ini gitu ya, nanti kita akan mengupas tuntas gitu ya, dan juga mungkin teman-teman bisa diskusi juga dengan Mas Izzuddin itu nanti mengenai strategi pengelolaan isu gitu ya, bagaimana manajemen isu dan juga bagaimana peran strategis kebijakan publik di era yang serba digital sekarang seperti itu. Nah itu ya poin yang nantinya mungkin akan menjadi pokok bahasan pada malam hari ini. Namun sebelum saya serahkan kepada pemateri gitu ya, mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu biodata atau CV dari Mas Izzuddin. Nama lengkap Mas Izzuddin adalah Brigade Izzuddin Al-Qosam SH gitu ya. Nah, beliau lahir di Tuban 10 Januari 1995. Domisili sekarang di Perumahan Dalem, Kalegan, S1 Wonosalam di Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY seperti itu. Nah, untuk CP-nya mungkin teman-teman bisa tulis juga. Barangkali setelah diskusi ini teman-teman ingin diskusi lagi gitu ya dengan Mas Izzuddin gitu ya. Dengan nomor 0857 34 kali 9292. Emailnya juga Mas Izzuddin itu rigatizzuddin95@gmail.com. Pendidikan beliau terakhir di S1 di Ahwal Syariah atau Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia yang lulus pada tahun 2018. Nah, Mas Izzuddin juga dalam lewat organisasinya beliau pernah menjadi ketua komisariat di UI gitu ya, pada tahun 2016-2017. Yang pada periode sebelumnya juga beliau menjabat di Kepala Departemen Sosial Masyarakat Komisariat UI. Kemudian setelah menjabat di Ketua Komsat UI gitu ya, di kami UI, Mas Izzuddin juga menjabat di Kepala Departemen Aksi dan Advokasi Wilayah kami DIY seperti itu. Mungkin itu sedikit biodata singkat dari Mas Izzuddin. Mas Izzuddin sudah siap Mas untuk menyampaikan materi Mas? Oke, sudah ya Mas. Oke. Kalau misalnya sudah siap, silakan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Untuk pertanyaan ataupun
ada tanggapan disampaikan setelah materi dari Mas Izzuddin itu di sesi tanya jawab dan juga diskusi. Oke, untuk Mas Izzuddin, waktu dan kesempatan saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Jelas? Jelas, Mas. Jelas, Mas. Oke. Sebelum mulai, yuk dinyalain videonya ya, biar sama-sama itu. Ya, insya Allah pada ada kuota kan tanggal muda ya, tanggal 9 ya. Kirimannya belum habis. Oh ya kan kuliah online ya, pada di rumah masing-masing kayak gitu. Oke, Bismillah begitu ya. Mungkin ini sifatnya saya nggak mimpin gitu ya, tapi memantik begitu ya. Jadi saya tuh pengen pada dasarnya kita itu diskusi secara setara, dan mungkin saya tuh bukan seseorang yang mungkin tahu lebih gitu ya di beberapa hal utamanya di manajemen isu ini kayak gitu. Saya cuman nemenin teman-teman ngobrol sebenarnya kayak gitu. Nanti pada ujungnya saya minta teman-teman lebih banyak ngobrol kayak gitu ya. Nanti kita lebih banyak ke diskusi. Ini kalau dari undangannya siapa ini? Ana Luciana, ini acaranya KP KD. Iya, Mas. Oh, ini tanggalnya nih baru kelihatan ini. Teman-teman masih kuliah online sampai kapan ya ini ya? Tatap mukanya itu udah ada kayak kan gitu ya. Pengen tahu aja sih. Pergan FT itu rumputnya udah tinggi-tinggi itu, kayak apa ilalang-ilalangnya itu, itu kayak udah lama nggak dihuni lumut-lumutnya itu. Udah ada ke pengumuman kapan dan gimana, cuman ingin tahu sih. Belum, Mas. Kalau rencana kemarin sih dari rektor katanya September gitu, cuma belum tahu kondisi terakhir gimana gitu. September besok ini? September. Oh, pas maba-maba masuk itu ya? Iya. Di angkatan dulu. Iya. Ya, moga-moga makin baik aja ya. Amin. Karena ini sharing dikit ya mungkin ya. Saya kan di pesantren ya. Kita itu dari awal itu masuk terus. Jadi kayak pas sekolah-sekolah lain pada nggak masuk atau kampus itu rasanya kok kayak gitu ya. Padahal kita itu udah ngerasa kayak agak biasa gitu ya, tetap pakai masker. Dan tempat saya itu beberapa itu malah dari tekanan wali santri kan, karena apalagi kalau anak SMA kan makin lama di rumah makin banter PUBG sama apanya itu game sekarang itu Mobile Legend. Bikin klannya itu makin banyak gitu. Jadi malah masuk ya, mungkin dinamikanya masing-masing ya. Ya, terus saya mau sharing kayak gitu ya. Ya, saya mau terima kasih ke semuanya gitu, apalagi teman-teman. Ini alhamdulillah 2 siswa saya gitu masuk beasiswa full UII kimia sama akuntansi pakai jalur PH Hafiz Al-Quran. Ini masih satu lagi nunggu yang ikut 3 juz fakultas kedokteran. Jadi moga-moga minta tolong doanya teman-teman yang satu ini, yang 2 udah lolos, yang 2 jurusan tadi ini tinggal 1 lagi ini. Oke, kayak gitu ya. Jadi mungkin manajemen isu. Kalau kita berangkat ya di sisi kebahasaan isu kan, kalau di KBB ada 2 ya.
Pertama itu artinya sesuatu hal yang untuk diselesaikan ya kalau nggak salah ya. Terus kedua artinya itu sesuatu yang belum jelas sumber kabarnya gitu ya. Yang mungkin saya kira kita lebih dekat kayak ke yang satu ya, tentang masalah atau sesuatu yang perlu kita selesaikan. Kemudian dalam pembahasan kita, dalam materi saya begitu ya, yang saya pantik ini mungkin saya lebih banyak bertumbuh pada aspek yang ada pada diri kita begitu ya, kan ada dalam hidup kan ada sesuatu yang diri kita sendiri dan sesuatu yang di luar kendali diri kita, kayak isu-isu kayak politik, tentang presiden, kabinetnya dan sebagainya gitu. Jadi untuk permulaan begitu saya menitik tekankan ya, untuk lebih ke pembahasan itu lebih ke internal tentang diri kita. Oke, bagian pertama. Jadi supaya pemetaan ya atau pembahasannya itu jauh lebih relevan begitu, mungkin teman-teman bisa bantu jawab begitu ya. Sekarang dalam konteks manajemen isu begitu ya, kami itu ada di titik apa, mau kemana, terus caranya gimana. Yuk sharing-sharing aja, nggak usah tegang-tegang itu, nanti cepat keributan. Udah banyak masalah dalam hidup ini, jangan serius-serius. Yuk ngobrol aja, santai aja, gimana kayak teman. Kita kan nggak selisih jauh kan angkatannya. Teman-teman angkatan berapa sih sekarang? 2018, 17, 18. Berarti kita selisih berapa? 2 tahun ya? Ya. Yuk ngobrol santai, yuk. Kita sharing sama-sama gitu. Ini tentang 3 pertanyaan ini ya, tentang manajemen isu. Yuk dibantu. Gimana teman-teman? Ada di titik apa sekarang? Mau kemana? Terus caranya gimana? Coba dari aku, Mas. Kayaknya pada malu-malu kayak. Kan pertanyaannya ada di titik apa sekarang dalam manajemen isu, mau kemana, gimana caranya. Nah, kalau misalnya kayak aku lihat gitu, isu kan tiap hari berubah ya. Hari ini isunya ini, hari ini isunya ini gitu. Jadi kayak kalau kita mau ngebahas isu gitu, sebagai kebijakan publik kan bingung ya, Mas. Hari ini mau bahas isu ini, ternyata ada isu baru lagi, kan jadi bingung ya. Kayaknya ini bagus isu yang mau dibahas, ini juga gitu. Jadi kayak di titik bingung sih kalau menurut aku gitu. Di beberapa banyak isu itu yang mana yang harus kita prioritaskan ya, yang baiknya kita bahas gitu di kami UI sendiri gitu. Terus mau kemana? Nggak kemana-mana sih sebenarnya. Maksudnya ya intinya itu sih, Mas. Kalau dari aku sendiri gitu, sebagai kebijakan publik tuh ingin mengadakan diskusi itu tuh masih bingung gitu. Di antara banyak isu tuh mana yang harus diprioritaskan, kemudian mana yang urgent banget dan penting banget buat KMUI kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau teman-teman yang lain mungkin beda lagi. Kalau secara program kerja begitu, berarti masuknya KP ya. Kalau secara proker KP-nya sendiri yang terkait dengan ini tuh apa begitu? Kan kalau Muskom kan ditetapin tuh poin-poin indikator pencapaiannya gitu-gitu. Apa? Kalau program di KP sendiri apa yang kudu dilakuin, atau mungkin ada isu spesifik yang dicantumkan gitu di redaksi apa itu dokumennya saya lupa itu. Kalau Muskom itu loh dokumennya itu loh yang ada program kerja dibahas bersama. Oh ini diketok palu itu apa sih namanya dokumennya? Apa Lutfi? Biasanya Lutfi. PKK ya? MPK, nah MPK. PKK, apa? Ya itulah, ya. Ya, gitu. Gimana? Kalau di isinya apa aja program kerjanya? kalau di KP tuh
program kerja yang kemarin itu minimal mengadakan diskusi isu 1 bulan sekali minimal kayak gitu. Nah, inginnya kemarin itu sebulan sekali itu kita fokus nih menggarap satu isu aja dalam sebulan kayak gitu. Tapi nanti hasil dari bahasan isu itu diupload ke web kami UII itu bisa dibaca sama kader kayak gitu. Jadi sebulan sekali itu isunya cuma satu kayak gitu. Itu program kerja dari KP tahun ini gitu. Cuman bulan ini terrealisasi, bulan selanjutnya tidak terrealisasi kayak gitu. Banyak kendala-kendalanya gitu. Jadi belum belum istiqomah lah intinya menjalani program itu gitu. Kemarin tuh pertimbangannya ya kita fokus aja satu isu tapi maksimal dan efektif gitu daripada bahas isu banyak-banyak tapi nggak efektif kayak gitu kemarin. Gitu sih. Aduh, aku merasa diinterogasi nih. Enggak interogasi ya, maksudnya supaya diskusinya jauh lebih membumi dengan keadaan teman-teman toh. Iya. Ya walaupun kita sama-sama di alma mater kami, tapi kan mungkin dinamikanya kan berbeda begitu ya di tiap zaman. Kalau bukan apalagi itu semuanya kan nanti terkait dengan tindakan-tindakan KKPA-nya toh tentang manajemen isu juga. Makanya saya tuh pengen tahu program kerjanya itu apa aja. Oh, jadi ada. Secara umum aja, nggak apa-apa, secara umum aja. Umum. Diskusi, apalagi. Diskusi, terus kemarin itu, semester kemarin kita ada namanya kelas progresif. Kelas progresif itu semacam kajian keilmuan gitu, Mas. Misalkan membahas tokoh Cokro Aminoto. Nanti apa yang nanti dibahas tuh Cokro Aminoto tuh ngapain aja dulu. Terus kemudian sejarah-sejarah beliau. Gitu. Jadi intinya lebih ke kajian keilmuan. Itu yang kelas progresif. Nah, semester ini baru kita mau bikin training skills ini tuh banyak, Mas. Yang pertama manajemen isu ya. Nanti ada lagi tuh kayak manajemen forum, kemudian advokasi dan demokrasi, kayak gitu. Semester ini. Sama rilis kajian. Nah, yang rilis kajian ini hasil dari diskusi isu. Jadi diskusi isu itu sudah selesai, nanti semua notulensinya diupload di web sebagai rilis kajiannya dari Kebijakan Publik KPUI. Teman-teman bisa baca kayak gitu. Udah gitu sih Mas fokusnya kayak gitu. Karena mungkin musim COVID gini ya, jadi program kerjanya kayak tugas kuliah gitu di-upload ya. biar nggak aja web kami UII gitu. Ya ini ada pada di kampung atau ada yang di Jogja juga ini? Di Jogja juga banyak. Kalau Muskom terakhir berarti 2000 kapan Muskom terakhir? Itu tahun kemarin. Itu fisik atau online juga Muskom gitu? Online juga. Online ya, unik juga ya kalau dibahas online ya. Zaman saya dulu aja Muskom seminggu aja sampai panas-panas itu debat sana sini nih online. ya dinamikanya. Aduh buat jadi Mas, orang-orang pada studi aja, mungkin karena lelah menatap laptop. Iya, mungkin juga udah banyak tugas atau apa ya, beda-beda. Jadi apa tentang hal-hal umum gitu ya yang mau lakukan. Sharing ya, ini nggak tentang salah, nggak tentang benar gitu ya, tapi ini sharing. Kalau kayak terakhir nih saya ingat itu pas di PW kita itu lebih ke spesifik isu lokal pada saat itu ya, isu lokal. Jadi pas periode PW kita dulu kan sama-sama ke KP-KPan gitu ya. Dulu saya itu di Departemen Aksi Advokasi. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Di Muswil terakhir itu udah dipangkas jadi cuman KP sama bidang perempuan, itu zamannya yang ketum PW sekarang begitu. Jadi dulu kita itu isunya itu lebih pengen membumi gitu ya, karena dinamikanya pas periode saya itu isu-isu yang diangkat kami itu etis, maksudnya itu isu-isu tentang Jakarta sentris gitu ya. Kita itu muhasabah gitu ya, kayak
ini relevan nggak sih apa yang kita lakukan terhadap masyarakat? Ya tetap penting kayak isu-isu nasional tentang korupsi, tentang raport merah Pak Jokowi dan seterusnya begitu ya. Tapi kita itu menambahkan bumbu-bumbu lokalitas. Jadi kayak salah satu program kerja itu menyelesaikan minim 5 isu lokal DIY. Jadi dulu itu pas NYIA. Jadi teman-teman tahu bandaranya sekarang udah jadi ya. Dulu pas penggusuran dan macam-macam itu pas zaman saya itu di PW itu teman-teman saya itu sempat ada yang datang lihat-lihat kayak gitu. Jadi sampai disangka mata-mata ini orang mana, padahal mahasiswa pengen lihat dan sebagainya gitu. Ya mengenang masa-masa di PW dulu kayak gitu ya, beda dinamikanya mungkin ya masing-masing punya tantangannya. Oke, kemudian saya tuh pengen mulai ya dari satu konsep ini. Ada yang tahu ini? Ada yang pernah baca bukunya mungkin? Yang suka buku-buku filsafat? Subscribernya Oki Gung? Ada? Belum. Jadi ini filsuf Prancis gitu ya. Filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre. Jadi kita mau mulai ini dari konsepnya, dari cerita ini. Jadi ini itu tentang, teman-teman bisa baca ya sekilas dulu. Jadi inti ceritanya itu tentang, ini tuh salah satu drama ya, besutannya filsuf Prancis tadi, Jean-Paul Sartre gitu. Judulnya No Exit atau Tidak Ada Jalan Keluar atau Kebuntuan. Jadi ini tuh menceritakan seekor anjing yang dia tuh terbiasa melompat pagar untuk mengejar kupu-kupu, sampai pada akhirnya pagar dari tempat si anjing biasa meloncat itu dibongkar, tapi si anjing tetap melakukan lompatan-lompatan seperti masih ada pagar itu ya. Sartre telah mengembangkan asumsi bahwa dia hampir tidak bisa menyadari bahwa pagar itu tidak ada lagi di sana. Jadi hal mendasar begitu ya yang mungkin saya tuh pengen kita itu bicarain tentang kadang-kadang kan kita program-program kerja begitu ya, atau apa yang biasa dilakukan kakak-kakak tingkat kita yang diwariskan ke kita di kami begitu, mungkin sebagai sesuatu yang ya walaupun pada mungkin prakteknya bahkan kalau di Muskom nggak selalu semuanya diterima begitu ya, tapi sampai pada titik kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap baik dan benar berbudaya itu kita itu berani untuk mempertanyakan ulang begitu, yang dalam bentuk konkretnya itu ada dalam bentuk poker atau dalam bentuk mungkin departemen bidang begitu kalau mau lebih luas lagi gitu ya, tentang apa yang sebenarnya mungkin kita butuhkan begitu, tapi tentu ini menjadi proses yang terus-menerus untuk mempertanyakan hal yang biasa gitu ya dalam konteks manajemen begitu ya. Karena sekali lagi saya tuh pengen mengajak kita semua itu ngobrolnya itu lebih ke internal kita begitu ya. Kalau masalah atau sesuatu kan sebenarnya ada di luar kendali kita, yang ada dalam kendali kita kan diri kita sendiri, tentang gimana sih memandang masalah-masalah itu dan bagaimana manage-nya, bagaimana sikap kita di konteks kekamiannya begitu. Otak. Kita ambil contoh kasus ya. Apakah mungkin kami membubarkan dan membuat program di luar kebiasaan?
dan membuka diri atas segala bentuk kemungkinan jika itu dirasa perlu. Kemudian goal kita adalah merdeka atas diri kita sendiri begitu. Saya tuh ingat banget pas saya juga kan dulu sempat di Sosmas ya, jadi saya tuh nggak ada kehilangan kakak tingkat atas saya tahun 2012-2011 gitu ya. Jadi kami tuh prematur harus jadi kepala-kepala departemen pada saat itu. Jadi yang isu pada saat singkat saya pas di kami UI dulu itu tentang kita ambil contoh kasus ya yang mudah dan dekat begitu, itu kayak desa binaan. Desa binaan sekarang ada Tunggul Arum masih yang paling atas ujung itu. Masih. Kalau zaman saya dulu tuh Tunggul Arum dan Bayan. Masih Tunggul Arum. Dua-duanya masih ya? Masih kayaknya Mas. Masih ya. Jadi itu teman-teman tahu itu awal ada itu tahun berapa? Kami UI mulai kerjasama sama desa itu, tahu? Ada yang tahu? Coba tebak, kalau nggak tuh mulai kapan, ayo? Lupa, Mas. Atau tebak-tebakan kapan? Ada yang tahu? Andi. Coba tebak-tebak aja. Secara logika mungkin ya. 2016. 15. 16. Sekitar tahun 2005 coba. Bahkan sebelum saya ada di kami itu, jauh sebelum itu udah jadi desa binaan pada saat itu ya, kosakata di program itu desa binaan cek 2005. Mungkin karena periode pas kami saya itu dulu itu nggak ada senior, jadi kita itu kebetulan nggak ada sosok yang ditanyain, atau mungkin kayak nggak tahu nih kudu gimana kayak gitu. Jadi kita itu kayak mencari role model kita sendiri, apa yang ya walaupun dalam banyak hal kita itu kayak kesulitan ya, pas kayak kumpul-kumpul sama PMI sama HMI kita itu masih yang gap angkatannya kan itu lumayan ya kalau di kampus ya. Jadi tapi kita itu ya mungkin itu kayak dibentuk oleh keadaan. Jadi kita itu kayak mikir itu cari jalan sendiri, nggak ada kayak yang nuntun atau gimana. Jadi kita itu mulai mempertanyakan ya. Kita kan tahu fakta itu tahun sekitar 2005-an apa ya. Jadi angkatan-angkatan pertama yang bikin itu kader kami UI juga itu dosen FTSP terakhir. Beliau meninggal tahun 2018 apa ya, dosen, sempat jadi dosen. Angkatan-angkatan awal 2000-an di UI. Jadi saya sama teman-teman itu kayak ngerasa gitu ya. Oke, mungkin ini kayak pencapaian, kayak prestasi kita itu bisa kayak konsisten ya, bisa kayak terus ngedampingi desa ini gitu, buat ngaji, buat TPA, buat sebagainya, buat bank sampah pas zaman itu ya. Tapi pada titik tertentu di luar kebaikan itu, tapi kita itu mempertanyakan kayak green design atau yang sebaiknya dilakukan dalam konteks kemitraan itu apa sih kayak gitu ya. Jadi kita tuh mulai mempertanyakan kayak ini tuh kayak kemitraan yang harusnya sama-sama menguatkan atau menimbulkan candu begitu ya, karena bertahun-tahun kita itu kayak ngedampingi. Jadi kita itu mulai memikirkan model baru, bisa nggak sih kayak desa binaan kita itu ada grand plan-nya begitu, sampai berapa lama kita dampingi, aspek-aspek apa yang kita harus bangun, dan dia tuh bisa mengkaderisasi pengajarnya sendiri tanpa harus ada orang lain kayak anak-anak kami datang gitu. Jadi memberdayakan ustadz-ustadz lokal atau anak-anak SMP, SMA kan udah bisa ngajar tuh adik-adiknya itu kayak gimana. Jadi kita tuh mulai memikirkan jadi sifat candu dari program ini, terus mulai memikirkan, walaupun juga tidak terrealisasi ya evaluasi itu, tapi seenggaknya
kita itu mulai memikirkan tentang itu, dan dalam konteks KKPA-nya begitu ya. Ada nggak sih yang mungkin kita itu mungkin ya setiap periode atau mungkin bahkan tiap angkatan atau tiap apapun ya, gap-gap begitu akan mengulangi terus-menerus hal yang sama gitu. Misal tentang ya walaupun memang pentingnya terus-menerus untuk memupuk diskusi, memupuk isu-isu itu juga penting, tapi hal lain begitu yang menjadi muhasabah bersama begitu ya. Ada nggak sih standar pencapaiannya yang jauh lebih besar ya, sudut pandang yang jauh lebih besar, yang kita itu tidak terus-menerus melakukan itu. Misal ya kayak ngebangun Indonesia begitu ya. Setiap tahun presiden konsentrasinya di Jawa terus pembangunan misal kayak gitu ya. Sedangkan untuk membangun skala nasional mungkin ada aspek-aspek lain yang harus juga didukung, misal kayak batu bara di Kalimantan, sawit di Sumatera dan Sulawesi dan sebagainya gitu. Sama kayak dalam konteks program kerja atau cara kita memanajemen isu begitu. Ada nggak sih sesuatu yang dia itu konkret dan dia itu punya legacy, jadi sesuatu yang dia itu berbentuk dan akan selesai begitu, jadi nggak terus-menerus untuk diulang begitu ya, dalam konteks tadi desa binaan kami UI. Nah, saya nggak tahu dalam konteks sekarang apa ini teman-teman yang mungkin terdekat yang mungkin bisa dilakukan dan itu jauh lebih konkret begitu ya, kayak gitu. Jadi intinya itu mulai untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa dan benar. Ya nggak selalu harus kayak gitu, cuman kalau dirasa perlu aja. Intinya nggak ada kekangan diri kayak gitu ya. Goal kita adalah merdeka atas diri sendiri. Dan kita itu membuka kemungkinan apa sih yang harus dan baiknya dilakukan ya dalam konteks masing-masing generasi kita atau isu yang sedang kita konsentrasi begitu. Apaan mungkin dalam konteks ini sesuatu yang atau teman-teman yang lain deh kayak gitu ya, apa sih dalam konteks apa yang mungkin kami itu budayanya itu selalu mengulang gitu ya, mengulang itu terus menerus begitu, apa mungkin dalam konteks diskusi gitu ya, diskusi terus menerus kayak gitu, apa? Ya, jadi mungkin masih agak abstrak begitu ya. Coba kita lanjut, nanti kita coba bareng-bareng temuin puzzle-nya. Oke. Pertama, setelah kita membuka di atas kemungkinan-kemungkinan yang nggak biasa yang diperlukan, kedua adalah membatasi jumlah target. Di titik ini tuh saya tuh setuju sama yang dikatakan Ana tadi ya, mending satu selesai begitu ya, daripada banyak nggak selesai begitu ya. Oke, begitu ya. Dalam apapun ya pekerjaan itu kan ada output kualitas, ada output kuantitas begitu ya. Tapi dalam banyak hal ya kita begitu mungkin karena darah muda kita itu pengen umumnya ya di organisasi di UI utamanya yang saya rasakan dulu pas masih kuliah juga begitu. Karena itu semangat energinya banyak gitu ya. Sana kesini nggak capek, seneng gitu aja ya. Banyak hal yang pengen dilakukan gitu, pengen menggenggam dunia begitu ya. Tapi pada titik tertentu kan kita kudu muhasabah ya, apa sih yang perlu kita lakukan sebenarnya, kan karena beda antara sibuk dan produktif begitu ya, sibuk dan produktif. Jadi apa yang kita lakukan itu apa sifatnya estafet ya, jadi terus menerus berkesinambungan atau sekali kita lakukan dan hilang begitu ya. Misal kita ambil contoh kayak
baksos. Oke, itu baksos itu memang perlu dan itu baik begitu ya. Tapi misal kita bandingkan dengan gimana sih kita misalnya bandingkan gampangnya aja, kita mau reduksi target baksos kita 10 kali dalam katakanlah sebulan menjadi upaya kita untuk membangun kemandirian satu panti asuhan supaya dia itu lebih berdaya keuangan, nggak minta-minta sana sini gitu ya. Oh, berarti mengembangkan badan usahanya gitu ya. Bantuin dia itu bisa kayak membuka peluang-peluang dan dana sosial masuk kayak Ziswaf gitu. Mungkin dari desa terdekat aja mungkin zakatnya atau dana-dana sosialnya aja kan nggak ke sana. Jadi ini mungkin akan banyak hal yang ikut terbahas gitu ya, apa sisi sosmas atau apa, karena kan saya lihat manajemen isu ini kan sebenarnya isunya luas begitu, nggak terbatas di KP aja, tapi isu dalam hal yang lebih luas yang dilakukan oleh kami itu sendiri, misal kayak gitu. Ini contoh kasus ya, dari kalau teman-teman ada yang ikut di diskusi saya sebelumnya sama teman-teman kami begitu, yang tentang organisasi juga, produktivitas ya intinya gitu yang terakhir. Ana ikut nggak terakhir? Yang Zoom yang saya diminta nemenin mantik diskusi teman-teman. Ikut nggak Ana? Ikut kayaknya. Ikut ya. Ya, jadi pas diskusi itu kita lagi membedah keagungan dari sisi kualitas ya, kan ada kuantitas ada kualitas begitu ya. Pas diskusi terakhir kita juga ngambil contoh tentang organisasi dan dalam konteks ini organisasi usaha yang paling sukses sedunia. Kita ambil contoh Honda ya. Jadi ada namanya buku itu Driving Honda. Jadi reviewer ekonomi yang lagi ngebedah model bisnis itu, kalau dalam Forbes ya, deretan brand dan perusahaan paling bergengsi itu kan Honda itu masuk ya di jajaran nomor 15 besar kalau nggak salah sedunia. Yang pertama ada Google, Facebook dan seterusnya yang basisnya digital. Dijelaskan ya di buku Driving Honda ini, ada dua model produksi ya, kita ambil contoh dalam konteks ini ya. Ada dua contoh model produksi dalam dunia industri. Ada pertama namanya itu produksi massal. Jadi barang kalau diproduksi secara masif ya, massal banyak begitu akan menekan harga begitu ya. Dan itu yang mati-matian dibangun banyak perusahaan dunia ya buat supaya bisa jualan mobil murah, jualan HP murah dan sebagainya. Jadi bikin jumlah yang banyak. Tapi ini ada satu hal yang jadi yang mengikut serta dari model ini. Jadi di banyaknya produksi ini itu mesti menghasilkan persentase error, dan itu diterima dan itu memang umum gitu. Jadi pada saat itu diambilkan contoh ya dalam buku ini, Toyota itu pada tahun sekitar 1966 atau 1970-an itu menghadapi gugatan konsumen tentang keselamatan berkendara karena tadi ya melepas ke pasar, walaupun ada sistem kendali mutu dan sebagainya, tapi ternyata itu kejadian gitu ya, untuk menerima persentase kesalahan walaupun sedikit gitu ya, tapi itu membangun persepsi yang lebih kuat tentang ternyata tidak membangun kesempurnaan pada produk-produknya kayak gitu ya. Sedangkan Honda itu nggak ngejar banyak-banyakan, tapi itu kualitas. Jadi diambilkan contoh juga ya di review buku penulis Driving Honda ini, teman-teman link. Mungkin di perusahaan-perusahaan lain kalau nemuin error sana sini kan ngebongkar misal remnya atau handremnya atau apanya itu akan terlalu lama dan memakan cost dan akan menghambat alur produksi yang lain karena kan antri kayak gitu ya. Tapi Honda itu nggak ngejar kuantitas, tapi
mau ngutang-atik sampai bongkar-bongkar dan sebagainya, sampai berani buat ngentiin proses produksi hari itu jika memang itu bahkan dirasa perlu gitu ya. Jadi mungkin kayak secara hitung-hitungan Honda ini gak bakal untung karena mesti diketawain sama jajaran industri yang lain. Kenapa yang dilakuin itu? Tapi ternyata tujuan kesempurnaan persentase error dari produksi massalnya itu ditekan dengan cara-cara yang lebih peduli begitu terhadap konsumen, dan ternyata itu membangun persepsi yang bagus publik atas Honda itu sendiri, dan secara otomatis secara jumlah kuantitas juga akan mengikuti setelah kualitas begitu ya. Nanti kita akan tarik ya pada ujungnya contoh-contoh ini ke konteks kekamian dan manajemen isu. Kedua tentang kopi aroma Bandung. Teman-teman kalau mungkin ada yang suka ngopi, tahu ini ya, kita lihat videonya. Itu mungkin kalau teman-teman ada yang sering ikut seminar-seminar bisnis atau marketing atau cara dapat duit dan sebagainya di ala-ala pengusaha kayak gitu, itu cerita-ceritanya itu
yang punya Starbucks itu kalau ke Indonesia itu nggak ke Starbucks outletnya sendiri yang pada ujungnya kan sebenarnya dia yang punya juga gitu ya, dia punya saham, tapi itu ngopinya ke sini, Kopi Aroma Bandung ini yang bukan pabrikan, yang nggak ada di mall-mall kayak gitu ya, yang mungkin kalau di antara pebisnis kopi yang lain tuh diketawain cara bisnisnya kok gini banget kayak gitu, yang padahal yang lain mungkin brand-brand besar begitu produksi massal, mengejar jumlah produksi dan sebagainya. Tapi ini tuh kayak tadi kan teman-teman dengar ya, jadi ada kopi yang diendepin selama 5 tahun. Bayangin kopi diendepin 5 tahun ya. Ada lagi yang diendepin juga 8 tahun. Supaya apa? Supaya kadar kafein dan asamnya tuh rendah dan berkurang banget. Sehingga yang minum itu nggak ngerasain kembung atau asam lambung begitu ya, atau hal-hal lain disebabkan oleh masamnya kopi kayak gitu ya. Jadi kalau secara hitung-hitungan mungkin kayak nggak bisa dijelaskan, tapi ternyata di reviewer antara pengusaha atau penikmat kopi itu brand value dari atau nilai dari merek ini tuh tinggi banget di antara pecinta kopi gitu ya. Walaupun dia juga nggak jualnya kayak yang mahal-mahal banget, karena dia itu kan bukan yang kayak pada ujungnya hanya cari keuntungan, tapi dia itu dan bagi saya sendiri dalam konteks bisnis begitu ya, dia itu mendapatkan sesuatu achievement ya, pencapaian yang nggak banyak ya orang atau perusahaan itu bisa mencapai pada titik brand value itu begitu ya. Mau ngedepin 5 tahun sampai 8 tahun itu siapa yang mau nunggu sampai selama itu? Kan sekarang kita itu dunia yang serba cepat, apa-apa kita itu ngejar hal yang banyak dan sebagainya gitu ya. Tapi kita kayak lupa hal-hal yang sebenarnya prinsip atau sesuatu yang perlu begitu ya. Misal dalam konteks desa binaan tadi gitu ya. Apa kita mau melakukan semata ukurannya itu lama dengan kita, atau tadi gitu ada tenggat waktu yang jelas mau kapan desa binaan ini itu kita lepas dan aspek-aspek apa sehingga dia itu bisa mandiri dan kita hinggap ke desa-desa lain gitu, dan pada ujungnya begitu grand plan-nya semua desa-desa yang ada di Sleman itu berdikari secara TPA atau secara keuangan masjid atau apa, atau aspek-aspek yang teman-teman itu di sana dalam konteks ke-KP-an begitu ya. Apa begitu. Jadi mengurangi target